Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Fitri Rizda dengan NIM 25701904. Di sini akan menjelaskan mengenai strategi just in time pada perusahaan Dell. Perusahaan Dell merupakan sebuah perusahaan komputer dan teknologi yang dibangun oleh Michael Dell pada tahun 1984. Dell menggunakan strategi just in time sejak tahun 1990-an sebagai salah satu keunggulan bersaing mereka. Adapun just in time sendiri merupakan strategi manajemen produksi yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan dengan memproduksi atau menerima barang hanya saat dibutuhkan dalam jumlah yang pas dan pada saat yang tepat, bukan menyetok barang penyimpanan sehingga dapat menghemat biaya penyimpanan dan meningkatkan efisiensi anggaran perusahaan. Strategi just in time berfokus pada penghapusan segala sesuatu yang tidak menambah nilai bagi produk akhir atau layanan untuk pelanggan. 7 pemborosan atau 7 eliminates utama yang menjadi sasaran JIT, yakni bertujuan untuk mengurangi overproduksi, kecacatan barang, gerakan atau motion yang tidak diperlukan, kemudian mengurangi waktu tunggu produksi, kemudian ada transportasi, pemrosesan barang, dan kelebihan stok bahan baku yang tidak diperlukan. Adapun risiko-risiko just in time pada perusahaan, yakni yang pertama, vulnerability to disruption atau rentannya terhadap gangguan yang ada. Contohnya pada tahun 2021 hingga 2023, perusahaan Dell mengalami kelangkaan semikonduktor yang disebabkan oleh COVID-19. Pandemi menyebabkan terjadinya lonjakan permintaan untuk barang-barang elektronik yang ada. Kemudian selain dampak yang terjadi karena pandemi, risiko lainnya yakni rentan terhadap geopolitical tension. Trade war dan ekspor kontrol yang terjadi antara Amerika Serikat dan China di tahun 2023 menyebabkan terjadinya gangguan supply chain. Hal tersebut berdampak pada ketersediaan komponen, kemudian kompleksitas kepatuhan, kemudian itu menyebabkan meningkatnya biaya yang disebabkan oleh tekanan regulasi yang ada, sehingga menyebabkan longer lead times dari supplier non-China. Yang kedua, yakni komponen price fluctuation and margin pressure atau fluktuasi harga komponen yang menyebabkan tekanan laba. Dell sebagai perusahaan komputer tentunya memerlukan DRAM atau Dynamic Random Access Memory sebagai salah satu komponennya. Fluktuasi harga DRAM menyebabkan ketidakstabilan laba perusahaan. Kemudian risiko yang ketiga, yakni customer order variability and cancellation risk. Strategi build to order yang digunakan oleh perusahaan dapat berisiko tinggi apabila terjadi pengembalian pesanan. Ketika customer membatalkan orderannya, hal tersebut akan menyulitkan perusahaan untuk menjual kembali produk yang telah dirakit. Hal ini dikarenakan pesanan yang dirakit tersebut memiliki spesifikasi tertentu yang hanya dipesan oleh customer tersebut, sehingga apabila terjadi pembatalan, komponen yang tidak sesuai dengan standar pasar akan sangat sulit untuk dijual kembali. Yang keempat, yakni teknologi transition risk atau risiko transisi teknologi. Berkembangnya teknologi secara pesat merupakan salah satu risiko yang paling memungkinkan terjadi pada perusahaan teknologi. Munculnya generasi atau variasi terbaru yang dilakukan oleh perusahaan komponen komputer seperti Intel dan AMD pada setiap tahunnya, itu mengakibatkan Dell yang menggunakan sistem JIT tidak dapat menyimpan komponen generasi yang terbaru. Hal ini mengakibatkan terlambatnya pemasaran produk-produk akan generasi terbaru tersebut. Kemudian selanjutnya yakni dampak positif penerapan JIT pada perusahaan. Yang pertama adalah low inventory carrying cost. Jadi penerapan JIT ini menyebabkan rendahnya biaya penyimpanan persediaan pada perusahaan. Dell Technologies berhasil meminimalkan biaya penyimpanan inventory melalui penerapan sistem JIT yang ketat sejak tahun 1980 hingga 1990-an. Periode puncaknya yakni penerapan JIT di tahun 2023. Dell berhasil mempertahankan waktu penyimpanan hanya selama 14 hari dengan total penyimpanan itu mencapai 3,4 miliar US dollar. Dibandingkan dengan kompetitornya, yakni Lenovo yang memiliki penyimpanan 30 hingga 50 hari. Kemudian dampak positif yang kedua, yakni working capital efficiency. Penerapan JIT pada perusahaan memungkinkan Dell untuk mencapai negative cash conversion cycle atau perusahaan menerima pembayaran dari customer sebelum membayar ke pemasok. Dalam model build to ordernya Dell, customer membayar via credit card atau purchase order sebelum produksi dimulai. Sementara Dell dapat menunda pembayaran ke pemasok hingga 30-60 hari kemudian. Materi selanjutnya yakni dampak negatif penerapan JIT. Yang pertama, extreme vulnerability terhadap supply chain disruption. Jadi penerapan JIT ini mengubah Dell menjadi sangat rentan ketika terjadinya gangguan pada rantai pasok. Karena sistem ini tidak memiliki buffer inventory atau penyimpanan cadangan untuk mengurangi dampak yang terjadi. Contohnya seperti pandemi COVID-19 yang menunjukkan bahwa Dell mengalami kerugian karena tidak memiliki penyimpanan cadangan pada perusahaannya.
Dampak negatif selanjutnya yakni supply chain concentration risk and geopolitical exposure. Model JIT secara sejarah atau historis sangat bergantung pada manufaktur dari Tiongkok dan pemasok komponen dari Taiwan, sehingga menciptakan kerentanan struktural terhadap gangguan geopolitik. Lockdown yang terjadi akibat pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa betapa cepatnya penutupan di satu negara dapat menghentikan pasokan global, sementara peraturan ekspor terbaru memperlihatkan bagaimana ketegangan geopolitik dapat mengganggu ketersediaan komponen. Pernyataan publik yang dilakukan oleh Michael Dell pada tahun 2023 yang menekankan perlunya mengurangi ketergantungan pada pemasok asal Tiongkok mencerminkan kekhawatiran besar terhadap risiko konsentrasi tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai konsekuensi penerapan JIT pada perusahaan Dell. Adapun konsekuensinya, yang pertama yakni konsekuensi terhadap struktur biaya dan efisiensi operasional. Yang kedua, konsekuensi terhadap risiko gangguan pasokan. Kemudian yang ketiga, ada konsekuensi terhadap risiko harga komponen. Kemudian yang terakhir, ada konsekuensi terhadap strategi persediaan jangka panjang. Nah, mungkin itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai strategi just in time atau JIT pada perusahaan Dell. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.